Perkenalkan, sebelumnya, saya Rendi Astuti, NIM 1910416873, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS Analisis Lingkungan Bisnis. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Jawaban, definisi lingkungan bisnis. Ini adalah kumpulan input tersebut ke organisasi yang berada di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain, atau dipengaruhi oleh interaksi beberapa kelompok seperti ekonomi. Menurut Profesor Payre dan Anderson, lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal, interaksi kompleks pasar produksi dan keuangan, 3 komponen dasar dunia bisnis kita, menurut Bapak J.A. Raja dan Tuan C.J. Dugan. Lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Itu luas dan selalu berubah ketika elemen-elemennya yang terpisah berinteraksi. Lingkungan perusahaan tunggal memiliki ruang lingkup yang sempit daripada lingkungan bisnis total. Itu rumit dan tidak berubah, menurut Profesor Kate Duffy. Lingkungan eksternal organisasi terdiri dari hal-hal di luar organisasi, seperti pelanggan, unit, pemerintah, pemasok, perusahaan keuangan, dan kumpulan tenaga kerja yang relevan dengan operasi organisasi, menurut Profesor Gerard Bailey. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti untuk mencapai kinerja yang unggul. Perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan pasar mereka. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengatur sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi di luar, tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar mencakup interaksi-interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas pemerintah, dan publik yang ditengahi bukan oleh pasar, tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Institusi publik berbeda dari pasar karena karakteristik seperti aturan mayoritas, profesi, proses hukum, hak yang luas, aksi kolektif, dan akses oleh publik. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Jawaban, agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan atau early warning system. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL. Jawaban, PESTEL adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial budaya, ekologi, dan legalitas atau hukum, di mana kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis Anda secara makro. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Jawaban, perkembangan di lingkungan bukan pasar mempengaruhi kinerja pada sejumlah dimensi. Dalam industri otomotif, standar emisi dan ekonomi bahan bakar memengaruhi penelitian dan pengembangan desain produksi, penetapan harga, dan pemasaran. Peraturan dan kewajiban akan menjaga keselamatan standar yang sudah ditetapkan, memiliki efek yang sangat luas bagi dunia bisnis. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja, manajerial, dan organisasi, strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer. Perusahaan beroperasi di lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Selanjutnya, soal yang kelima. Pandemi COVID-19 ini termaksud ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Jelaskan alasannya, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak khususnya. Jawaban, virus corona menjadi salah satu faktor eksternal yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Seperti diketahui, Cina menjadi pusat penyebaran virus yang telah menginfeksi lebih dari 40.000 orang di seluruh dunia tersebut. Dampak COVID terhadap perekonomian di Kalbar. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi terhambat. Kedua, aspek ekspor-impor sulit diakses. Ketiga, aspek investasi aliran investasi tertahan. Keempat, aspek pariwisata kunjungan pariwisata turun. Kelima, sektor pertanian terbatasi aktivitasnya. Keenam, proyek infrastruktur tertunda. Ketujuh, turunnya produksi sektor industri. Kedelapan, turunnya daya beli. Kesembilan, UMKM menjadi lesu atau bangkrut. Dan yang kesepuluh, kenaikan harga barang mengakibatkan inflasi tinggi. Sedangkan dampak sosialnya, yang pertama, perempuan kerap menanggung dampak ganda. Kedua, yang mengandung atau menyusui akan sulit ke dokter. Ketiga, work from home sambil beraktivitas lain di rumah. Keempat, perubahan pola kerja atau penyesuaian pola kerja dan beban kerja di rumah. Kelima, finansial keluarga lumpuh, pandai-pandai atau mengelola keuangan keluarga. Keenam, kriminalitas meningkat. Ketujuh, solidaritas meningkat. Solusi yang dapat dipertimbangkan, yang pertama, menyediakan akses perawatan kesehatan yang memadai. Kedua, memberikan subsidi untuk biaya perawatan kesehatan. Ketiga, bersama-sama dalam membantu masyarakat yang kurang mampu atau pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta dalam memenuhi pasokan. Yang kelima, pelonggaran aturan pengkreditan bagi konsumsi dan pengusaha kecil. Dan yang keenam, melonggarkan pajak. Perekonomian di Kalimantan Barat masih tumbuh positif sebesar 2,49% triwulan. Di tengah pandemi COVID-19, meskipun demikian, pertumbuhan tersebut tereda pada periode yang sama selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik BPS, Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi Kalbar triwulan 1 sampai 2020 terendah jika dibandingkan setidaknya sejak 2014 pada periode yang sama. Selama periode 2014 hingga 2019, jumlah penduduk miskin Kota Pontianak berfluktuasi dari sebesar 30,93 ribu jiwa pada tahun 2014 meningkat selama 2 tahun berturut-turut hingga di tahun 2016, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 34,11 ribu jiwa. Namun 3 tahun terakhir sejak tahun 2017, jumlahnya terus mengalami penurunan hingga di tahun 2019 menjadi 31,46% atau 4,88% dari jumlah penduduk. Atau dapat dikatakan juga bahwa terdapat 4,88% penduduk Kota Pontianak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pandemi COVID-19 diprediksi akan memberikan dampak luar biasa pada sektor-sektor seperti kinerja perdagangan, nilai tukar, aktivitas bisnis akan mengalami penurunan drastis. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor, termaksud gangguan jaringan produksi di setiap sektor, pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atau setiap barang, kerentanan masyarakat terhadap penyakit serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan pekerja harian. Kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak termasuk miskin akhirnya menjadi miskin karena pembatasan berskala luas ini. Selanjutnya, soal yang keenam. Coba buka www.youtube.com dan tulis analisis lingkungan bisnis dan lingkungan pastel. Review kedua video yang Anda tonton tersebut. Jawaban: lingkungan atau environment dapat diartikan sebagai keseluruhan unsur-unsur yang dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap suatu keadaan dan kegiatan tertentu. Lingkungan terdiri dari unsur fisik dan non-fisik. Di dalam dunia bisnis, unsur fisik misalnya teknologi, kondisi alam dan pemasok, sedangkan unsur non-fisik dapat berupa adat istiadat masyarakat, kondisi ekonomi, dan lain-lain.
Pada dasarnya, lingkungan organisasi atau bisnis adalah segala hal yang mempengaruhi kondisi organisasi bisnis. Lingkungan bisnis dapat digolongkan menjadi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal terbagi atas dua sudut pandang, yaitu berdasarkan mikro dan makro. Lingkungan internal bisnis, lingkungan internal adalah segala macam aspek yang mendukung atau juga dapat menjadi penghambat kegiatan operasional perusahaan. Lingkungan ini dapat digunakan untuk menentukan kekuatan perusahaan dan juga mengetahui kelemahan dari perusahaan. Lingkungan eksternal bisnis dari sudut pandang makro, adapun yang termasuk ke dalam lingkungan eksternal bisnis dalam sudut pandang ekonomi makro antara lain lingkungan perekonomian, lingkungan teknologi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hukum dan politik, lingkungan global, lingkungan demografi, dan lingkungan industri atau ancaman dan peluang. Pestel analisis adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor berikut. Yang pertama, politik faktor atau faktor politik. Yang kedua, economic faktor atau faktor ekonomi. Yang ketiga, sosial faktor atau faktor sosial. Yang keempat, teknologi faktor atau faktor teknologi. Yang kelima, legal faktor atau faktor hukum. Dan yang keenam, environmental faktor atau faktor lingkungan. Soal yang ketujuh, meringkas bab 1 dan bab 2. Jawaban, lingkungan bisnis internal terdiri dari sektor ekonomi, politik, dan hukum, demografi, sosial, persaingan, global, dan teknologi. Manajer harus memahami bagaimana lingkungan berubah dan dampak dari perubahan tersebut pada bisnis. Ketika aktivitas ekonomi kuat, tingkat pengangguran rendah, dan tingkat pendapatan naik, lingkungan politik dibentuk oleh jumlah intervensi pemerintah dalam urusan bisnis. Jenis undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur bisnis dalam dan luar negeri, dan stabilitas politik umum suatu pemerintah. Demografi atau studi tentang statistik vital orang adalah inti dari banyak keputusan bisnis. Bisnis saat ini harus berurusan dengan preferensi unik dari generasi yang berbeda, yang masing-masing membutuhkan pendekatan pemasaran yang berbeda serta barang dan jasa yang berbeda. Populasinya menjadi semakin beragam. Saat ini, minoritas mewakili lebih dari 38% dari total populasi AS, dan jumlah itu akan terus meningkat selama beberapa dekade mendatang. Daya beli minoritas juga meningkat secara signifikan, dan perusahaan mengembangkan produk dan kampanye pemasaran yang menargetkan kelompok etnis yang berbeda. Faktor sosial, sikap, nilai, dan gaya hidup kita mempengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk. Mereka sulit untuk diprediksi, didefinisikan, dan diukur, karena mereka bisa sangat subjektif. Mereka juga berubah, sangat bergerak melalui tahapan kehidupan yang berbeda. Selanjutnya, bab yang kedua. Bidang bisnis dan lingkungannya berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang berpotensi berpengaruh penting pada kinerja organisasi dan manajerial. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk memahami bagaimana aktivitas pasar perusahaan menimbulkan masalah bukan pasar, dan untuk menilai pentingnya masalah bukan pasar untuk strategi pasar dan kinerja keseluruhan. Dengan demikian, manajer memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah bukan pasar dan menggunakan strategi bukan pasar dan pasar untuk mencapai kinerja yang unggul. Lingkungan bukan pasar perusahaan dicirikan oleh 4I. Isu, interest, institution, dan information. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh industri mobil, masalah bukan pasar memiliki implikasi penting bagi perusahaan dan kinerja pasar dan bukan pasar mereka. Masalah bukan pasar dapat diidentifikasi secara eksternal oleh manajemen dan mungkin muncul dari penemuan ilmiah, pemahaman baru, aktivitas kelompok kepentingan, perubahan lembaga, dan masalah moral. Karena faktor-faktor ini berubah seiring waktu, lingkungan bukan pasar dan agenda masalah bukan pasar suatu perusahaan berkembang. Manajemen tidak hanya harus menangani masalah bukan pasar secara efektif, tetapi juga harus menentang masalah dan mengambil langkah proaktif untuk mengatasinya.
Banyak masalah bukan pasar melewati tahapan. Identifikasi masalah, pembentukan kelompok kepentingan, legislasi, administrasi, dan penegakan. Pola ini berfungsi sebagai pengingat bahwa masalah berkembang. Bahkan masalah yang tampaknya kecil dapat memiliki efek yang substansial dan dampaknya meningkat sangat masalah bergerak melalui tahapan siklus hidupnya. Namun tidak semua masalah bukan pasar melewati kelima tahap tersebut, dan beberapa seperti deregulasi menghasilkan lebih sedikit daripada lebih banyak pembatasan. Kemajuan suatu masalah dibentuk oleh tindakan perusahaan dan kepentingan lainnya dan oleh karakteristik lembaga tempat masalah tersebut. Baiklah, sekian jawaban UTS analisis lingkungan bisnis dari saya. Sekian dan terima kasih.